Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ibra Fatih 18. Diskusi kali ini kita membahas tentang kecerdasan dan kecanggihan metode dakwah Wali Songo. Sebelumnya, siapkan dulu kopinya. Kita duduk bareng-bareng di sini memulai diskusi bagaimana Wali Songo bisa berhasil dengan dakwahnya, karena beliau sangat total dalam berdakwah. Berbagai lini kehidupan masyarakat digarap, mulai politik, budaya, ekonomi, sosial, bahkan para sunan menggunakan tasawuf sebagai sarana dakwah. Dalam bidang politik, banyak para sunan itu yang terjun secara langsung dalam dunia politik praktis. Salah satu contohnya adalah Sunan Ampel. Beliau selain kemenakan dari Putri Campa, juga sempat diangkat menjadi Bupati Surabaya yang pertama kali. Demikian juga dengan Sunan Giri. Beliau adalah salah satu sultan dari Kesultanan Giri Kedaton. Sunan Gunung Jati juga tidak ketinggalan. Beliau adalah Temenggung Cirebon dan menikah dengan putri penguasa Cirebon saat itu. Untuk menarik hati masyarakat yang sebelumnya telah mendalami ilmu kejawen atau ilmu kebatinan, para Wali Songo juga menerapkan ilmu tasawuf. Kita sebut saja Sunan Gunung Jati yang merupakan penganut Thariqah Saziliyah. Sunan Ampel mengamalkan Thariqah Naksabandiyah, dan beliau mengubah ajaran Kapitayan menjadi ajaran-ajaran Islam. Sunan Bonang bahkan mengarang Primbon Bonang yang didasarkan dari atau disarikan dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Saat ini suluk Sunan Bonang tersebut tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Mungkin saat itu dibawa oleh penjajah Belanda atau seorang orientalis yang ingin menghilangkan jejak-jejak sejarah. Dalam segi pendidikan, para sunan hampir semuanya mendirikan pesantren. Tercatat hanya Sunan Kalijogo dan Sunan Gunung Jati yang tidak mendirikan pesantren. Sunan Kalijogo tidak mendirikan pesantren karena beliau lebih aktif berdakwah keliling. Nah, yang paling menarik, para sunan ini lebih mengedepankan penggarapan budaya dalam berdakwah. Banyak di antara beliau-beliau yang menciptakan tembang, dolanan, bahkan fashion, ya. Seperti yang kita tahu, dulu masyarakat Jawa dan masyarakat Nusantara biasanya bertelanjang dada. Oleh Sunan Kalijogo dibikinkan jarik atau sewek atau kain, dan desainlah pakaian dalang atau yang kita sebut dengan baju polka. Salah satu tembang-tembang karya para sunan, salah satunya Sunan Giri, itu mengarang tembang atau lagu Jublak-jublak suwung, Padang Bulan, Jor, Kula Ganti. Bahkan beliau juga mengarang lakon-lakon wayang dan menambah tokoh-tokoh wayang seperti tokoh Kapi Menda, Kapi Seraba, Kapi Anala, Kapi Jembawa, Kapi Wanata, dan lain-lain. Sedangkan Sunan Bonang menambah tokoh wayang dengan tokoh ricikan, yaitu tokoh-tokoh binatang dalam
pewayangan sebelumnya tidak ada. Wayang sebelum masa para Sunan juga tidak ada tokoh Punokawan. Tokoh Punokawan ditambahkan oleh Sunan Kalijogo. Sunan Bonang juga mengarang Kidung Bonang. Sedangkan Sunan Kalijaga selain mengarang langgam-langgam atau lagu-lagu seperti lagu Kinanti, beliau juga mendalang keliling. Bahkan begitu banyak julukan Sunan Kalijaga karena terlalu banyak peran yang beliau perankan dalam berdakwah. Beliau bahkan sempat menjadi tukang dongeng keliling dan tukang dalang keliling. Salah satu karya Sunan Kalijogo yang terkenal adalah tembang Ilir-Ilir yang sempat viral ditembangkan lagi oleh M. Hairun Najib. Beliau juga menciptakan lakon wayang Dewa Ruci, Semar Jantur, Dewa Sren dan sebagainya. Sementara Sunan Muria mengubah tradisi masyarakat pra-Islam ketika itu dengan tradisi Islam. Bahkan seperti kita tahu, para Sunan itu mengubah istilah-istilah seperti istilah sholat menjadi sembahyang yang berasal dari kata sembahyang. Musola diganti dengan kata langgar. Sarung itu berasal dari kata syara'un atau pakaian syar'i. Weringin berasal dari kata wari'in atau orang-orang yang zuhud. Janur sendiri artinya dari kata ja'anurun. Sedangkan kalimat sada itu dari kalimat syahadat. Batara Narada berasal dari kata nurul huda. Lagu-lagu seperti tak lelo lelo lelelukum, tak lelo lelo lelelukum itu artinya la ilaha illallah kang moho agung. Semar berasal dari kata samir. Bagong berasal dari kata bago. Petruk berasal dari kata fatruk atau taroka yang artinya meninggalkan duniawi. Nala gareng berasal dari kata nala khairun artinya orang yang mendapat kebaikan. Hong pimpa alaihum gambreng konon berasal dari bahasa Sangsekerta yang artinya dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Santri asalnya sastri atau orang yang belajar ilmu agama. Gailo itu makruh atau contohnya duduk di depan pintu oleh orang-orang dulu dikatakan dailo, sedangkan duso atau dosa itu haram. Contohnya tidur di senja hari atau pagi hari oleh orang tua kita dulu dilarang. Itu memang ada hadisnya. Dewa Ruci itu Nabi Khidir. Masjid dibangun mirip dengan tempat ibadah agama lama. Para Sunan juga melarang menyembelih sapi dalam rangka menghormati penganut agama lain saat itu. Para Sunan juga melestarikan sesaji, hanya saja diubah menjadi selamatan dan bacaan-bacanya diganti dengan doa-doa Islami. Para Sunan juga menggarap segmen dakwah para bocah pun dididik berakhlakul karimah dan Islami sejak dini. Contohnya dakon. Permainan dakon atau congklak ini mendidik bocah perempuan agar pandai mengatur ekonomi. Jumbritan, permainan jumbritan itu mengajarkan agar anak-anak tawakal dan dari godaan setan. Sedangkan jublak suweng atau jublak suweng mendidik agar bocah-bocah memiliki ketajaman ilham dan hati nurani. Demikian, monggo diseruput kopinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.